Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu dosen dan teman-teman semuanya. Pertama-tama marilah kita ucapkan atas puji syukur kita atas kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat kepada kita semua. Selawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat arwah pucuk pimpinan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman semuanya yang telah memberikan waktu kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang perkembangan sosial anak-anak dan media. Baiklah, saya sendiri sebagai moderator. Pemateri pertama Audi Akdelian, pemateri kedua Asy Ramadhani, dan pemateri ketiga saya sendiri Ainis Putri Burma, dan pemateri keempat Anissa Aulia Putri. Langsung saja kepada materi pertama yang akan dibacakan oleh Audi Akdelian, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang konsep dan teori perkembangan sosial. Sosial juga ditelusuri, salah satunya berakar dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti bersama-sama, bersatu, bersekutu, berteman, atau socio yang mempunyai makna menyekutukan, berteman, mengikuti, dan mempertemukan. Dikutip dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, arti kata sosial yaitu berkenaan dengan khalayak, masyarakat, dengan ruang umum, saling tolong dan memperhatikan orang lain. Perkembangan sosial pada anak usia dini merupakan sebagai bentuk kematangan anak dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, dari hubungan sosial yang dilakukannya. Selaras dengan itu, Harlock 1978 menyatakan bahwa perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Dari itu, dapat dinyatakan bahwa perkembangan sosial dapat berarti pula proses belajar anak dalam menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi yang menyatu, saling berkomunikasi, serta kerjasama. Secara fitrah, manusia lahir sebagai makhluk sosial. Walaupun demikian, kemampuan sosial tidaklah didapat langsung, tetapi melalui proses interaksi dengan orang lain dari berbagai kesempatan maupun pengalaman. Oleh karena itu, anak usia dini dalam proses pemenuhan kebutuhan sebagai makhluk sosial, perlu adanya pengoptimalisasikan aspek perkembangan sosial mereka untuk membentuk perilaku sosial yang baik. Aspek perkembangan sosial yang terjadi pada anak usia dini sifatnya dinamis dan sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Di tiap tahapan-tahapan perkembangan anak usia dini, mereka menunjukkan ciri-ciri tersendiri pada kemampuan sosialnya. Untuk proses pengembangan kemampuan sosial anak di tiap tahapan perkembangan idealnya harus ditempuhi sesuai dengan usia anak. Sekian dari saya, terima kasih. B. Prinsip perkembangan sosial. Aspek perkembangan sosial adalah proses interaksi yang dibangun antara individu dengan individu lain atau seseorang dengan orang lain. Perkembangan tersebut terjalin dimulai dari orang tua, saudara, teman bermain, dan masyarakat. Perkembangan sosial juga dapat diartikan sebagai proses belajar mengenal norma yang berada di masyarakat dan peraturan dalam sebuah komunitas. Manusia selalu hidup dalam kelompok, sehingga perkembangan sosialnya mutlak bagi setiap orang untuk dipelajari dan beradaptasi serta menyesuaikan diri. Proses sosial emosional dapat muncul sebagai akibat adanya interaksi sosial yang dilakukan oleh individu maupun kelompok suatu masyarakat. Emosi tersebut dapat muncul sebagai sebuah reaksi fisiologis, perasaan, dan perubahan interaksi yang nampak. Emosi yang terlihat pada anak usia dini adalah bentuk emosi yang real dan lebih kompleks karena mereka cenderung mengekspresikan emosinya dengan terbuka dan bebas. Copley dan Bredekam menjelaskan bahwa prinsip-prinsip perkembangan sosial anak usia dini mencangkup beberapa aspek penting, yaitu yang pertama, ada aspek-aspek perkembangan anak saling terkait secara erat, termasuk fisik, sosial, emosional, dan kognitif. 2. Perkembangan terjadi dalam suatu urutan. 3. Perkembangan berlangsung dengan rentang yang bervariasi antara anak dan antar bidang perkembangan. 4. Pengalaman pertama anak memiliki pengaruh kumulatif dan tertunda terhadap perkembangan anak. 5. Perkembangan berlangsung ke arah kompleksitas organisasi dan
internalisasi yang lebih meningkat. 6. Perkembangan dan belajar terjadi dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya yang majemuk. Berikutnya yaitu ada prinsip-prinsip perkembangan sosial anak usia dini berdasarkan berbagai teori perkembangan, yaitu yang pertama, teori interaksi sosial. Menurut teori ini, perkembangan sosial anak dipengaruhi oleh interaksi dengan orang lain. Yang kedua, ada teori pembelajaran sosial. Teori ini lebih menekankan bahwa anak-anak belajar perilaku sosial melalui proses pembelajaran termasuk observasi, imitasi, dan penguatan. 3. Teori attachment. Teori ini menyoroti pentingnya hubungan emosional yang aman dengan orang tua atau caregiver dalam membentuk perkembangan sosial anak. Selanjutnya yang terakhir ada teori tahap perkembangan. Menurut teori ini, anak-anak mengalami tahap-tahap perkembangan sosial yang berbeda yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan dunia sosialnya. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang keterampilan sosial anak-anak dan media menurut ahli. Menurut Orlok 1978-250 mengutarakan bahwa perkembangan keterampilan sosial berarti perolehan kemampuan perilaku yang sesuai dengan keturunan sosial. Jadi dari pendapat tersebut, perkembangan sosial yang dimiliki masing-masing individu akan membawa individu tersebut menjadi orang yang mampu bermasyarakat, sosialisir. Wahyudin dan Agustin 1245 mengatakan bahwa keterampilan sosial adalah suatu kemampuan lain yang harus dikuasai anak karena anak akan berinteraksi dengan orang lain. Musoen et al. Masitoh 2011 mengatakan bahwa keterampilan sosial adalah istilah yang digunakan oleh para ahli psikologi untuk mengacu pada tindakan moral yang diekspresikan secara kultural seperti berbagai membantu seorang dan membutuhkan kerjasama dengan orang lain dan mengungkapkan simpati. Berikut ini adalah beberapa konsep keterampilan sosial berdasarkan pemikiran ahli dalam bidang perkembangan anak dan media. Yang pertama, sosial referensi Vygotsky 1978. Keterampilan sosial dibangun dan diinteraksi antara anak dan orang tua serta dengan teman-teman lain. Anak mengembangkan keterampilan sosial dengan membantu dan memperoleh bantuan dari orang lain. Yang kedua, kompetensi sosial. Brown Van Braunweiler 1979. Keterampilan sosial dibagi menjadi beberapa kompetensi termasuk komunikasi, empati, dan komplikasi resolusi. Yang ketiga adalah keterampilan komunikasi. Rogoff 1990. Keterampilan sosial terkait sehat dan kemampuan anak dalam mengkonsumsikan diri mereka dengan orang lain. Anak yang memiliki keterampilan komunikasi yang akan lebih mudah mengkonsumsikan keinginan, mengerti pesan lain, dan mengembangkan hubungan sosial yang sehat. Yang keempat adalah keterampilan konflik resolusi. Rubin dan Rose Krasnor 1992. Keterampilan sosial terkait dengan kemampuan anak dan mengatasi konflik dan muncul dalam hubungan sosial. Anak yang memiliki keterampilan konflik resolusi yang baik akan lebih mudah mengatasi konflik yang muncul dan mengendalikan hubungan sosial yang sehat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Banyak faktor yang memberi pengaruh terhadap perkembangan sosial anak usia dini. Adapun faktor-faktor yang dapat menjadi agen sosial yang memegang peranan penting mempengaruhi perkembangan sosial anak usia dini diantaranya, yang pertama adalah faktor keluarga. Keluarga adalah lingkup pertama yang memberi pengaruh pada berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosial bagi anak. Segala hal yang ditunjukkan dalam kehidupan keluarga adalah lingkungan kondusif terhadap sosialisasi anak. Pengembangan aspek sosial dilakukan berdasarkan pada pola asuh keluarga Bernstein dan Damsar tahun 2011 yang menemukan dua tipe dalam pola suatu keluarga, yakni keluarga berorientasi pada posisi dan pribadi. Faktor yang kedua adalah kematangan.
Kematangan di sini yaitu kematangan fisik dan psikis, yang mana ini dibutuhkan dalam interaksi sosial yang baik. Aspek perkembangan sosial yang diperoleh anak usia dini melalui kematangan dan ditambah kesempatan belajar dari berbagai stimulus dari lingkungannya. Mulyasari, tahun 2012. Faktor yang ketiga adalah status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi turut memberi pengaruh terhadap kehidupan sosial anak atau proses perkembangan sosial anak usia dini. Perilaku anak akan tumbuh sosial kondusif normatif atau norma, aturan, atau ketentuan-ketentuan yang telah ditanamkan oleh keluarga. Faktor yang selanjutnya adalah pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sendiri adalah sebagai proses operasional ilmu yang normatif yang memberikan warna terhadap kehidupan sosial anak di dalam masyarakat maupun kehidupan mereka di masa yang akan datang. Dan faktor yang terakhir adalah kapasitas mental, yaitu emosi dan inteligensia. Kapasitas mental yaitu kemampuan berpikir, sedikit banyaknya memberi pengaruh akan banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Kemudian, perkembangan emosi turut mempengaruhi terhadap perkembangan sosial anak. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami, yaitu perkembangan sosial pada anak usia dini merupakan sebagai bentuk kematangan anak dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya dan hubungan sosial yang dilakukannya. Proses sosial emosional dapat muncul sebagai akibat adanya interaksi sosial yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun masyarakat. Perkembangan sosial pada kedua kelompok usia dini sangat penting dan mempengaruhi kehidupan sosial mereka di masa depan. Anak-anak usia dini membutuhkan interaksi sosial yang positif dengan dewasa dan teman sebaya untuk membantu mereka membangun keterampilan sosial dan emosional yang sehat. Sementara itu, pada masa remaja media, anak-anak mengalami perubahan signifikan dalam kehidupan sosial mereka, termasuk meningkatkan kebutuhan untuk merasa terima dan dihargai oleh teman sebaya. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan pendidik untuk memberikan dukungan dan bimbingan yang tepat dalam mengembangkan keterampilan sosial anak-anak dan media, seperti kemampuan berkomunikasi, kerjasama, empati, dan toleransi terhadap perbedaan. Dengan demikian, anak-anak dan media dapat tumbuh menjadi individu yang mandiri, percaya diri, dan mampu berinteraksi secara positif dengan lingkungan sosial di kehidupan mereka. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Kalau ada salah dan janggal kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.